Halo teman-teman, selamat datang di Herjunanto. Di video kali ini aku bakal ngebahas, aku bakal nge-review seperti yang waktu itu udah pernah aku review dan viewersnya udah lumayan. Ya, lumayan banyak yang komen juga. Ya ini, aku bakal lanjutin nge-review Sherlock Holmes. Aku bakal ngebahas mereview buku seri ketiga dari Sir Arthur Conan Doyle yang judulnya The Hound of the Baskervilles. Ya, seperti itulah, mohon maaf kalau pengucapannya kurang tepat. Oke, langsung aja kita mulai reviewnya. Oke, langsung aja ke reviewnya. Tapi sebelum masuk ke reviewnya, aku akan ngebahas secara umum dari ada 256 halaman. Terus juga ditulis oleh Sir Arthur Conan dari Inggris. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1901. Alias 120 tahun yang lalu. Jadi ini bukan buku baru. Yang jelas Sherlock Holmes itu buku lama. Bagi kalian mungkin pecinta novel, kalian udah tahu ini buku lama ya. Tapi aku nggak baca versi aslinya dalam bahasa Inggris, itu versi aslinya. Tapi aku baca versi terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Immortal Publisher. Diterbitkan oleh Immortal Publisher yang berasal dari Jogja ya. Ya, Sleman, Yogyakarta. Oke, gimana bukunya? Kalau dilihat dari fisiknya, buku ini buat apa ya? Buat kalian penasaran, apa sih sebenarnya isinya si Sherlock Holmes ini? Dan omong-omong, ini adalah seri ketiga dari 4 novel utama. Ya, yang seri keempat itu malah udah aku buat reviewnya yang pertama kali. Jadi aku baca itu dari yang keempat, ketiga, kedua, ke satu. Yang ke satu ini baru mau sampai pertengahan, belum selesai aku baca. Jadi kayak mundur gitu. Yang penting intinya bakal ngebahas seri yang ketiga ini. Oke, fokus ke tujuan utama. Yang jelas buku ini bakal ngadirin aura horor sesuai dengan judulnya. The Hound of the Baskervilles, yang artinya anjing iblis dari Baskervilles. Baskervilles itu apa? Baskervilles itu kayak nama kediaman tempat sebuah keluarga gitulah, kayak nama daerah, tapi enggak kayak nama keluarga, gimana ya jelasinnya, pokoknya kalian itu bakal ngerti sih intinya apa Baskervilles itu. Dan langsung aja ke gimana-gimananya isi bukunya ya. Yang jelas bukunya itu bawa aura horor, detektifan ala Sherlock Holmes yang bener-bener bakal ngarahin kita ke dalam cerita itu. Jadi kita dibuat fokus ngikutin perjalanan mereka dari bab awal sampai bab akhir. Total bab ada 15 bab. Novel ini juga membuat kalian penasaran apa yang akan terjadi di segmen-segmen selanjutnya. Aku secara pribadi seneng banget sama pembawaan Sir Arthur Conan dan juga terjemahan dari Immortal yang mudah dimengerti bagi pembaca pemula seperti aku. Di kalian juga yang baru mau mulai baca-baca buku-buku detektifan, aku jelas merekomendasikan Sherlock Holmes yang memang udah terkenal banget. Bukunya udah melegenda banget. Hampir semua orang yang suka novel mungkin pernah baca. Apalagi yang suka misteri, detektif, fiksi lah, karena ini juga jelas-jelas fiksi. Tokohnya ada banyak di dalam buku ini. Ada tokoh yang penting ataupun yang hanya pendamping aja, asik-asikan aja gitu, ada juga. Dibawakan dengan serius, benar-benar serius dan menegangkan. Jadi seisi perjalanannya ini bakal buat kalian selalu tegang dan was-was sebenarnya apa yang terjadi. Dan juga sekali lagi aura horornya tuh kerasa banget, kental banget aura horornya, dan itu buat aku jadi ketika baca ya ketakutan, bener-bener merasa takut, was-was gitu. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya. Porsi dari Sherlock Holmes di seri kali ini, di The Hound of the Baskervilles ini gak banyak, serius. Kalian akan lebih fokus ke cerita dari Dr. Watson atau dari pandangan temennya Sherlock Holmes. Jadi ya udah, kalian bakal ngikutin si perjalanan Dr. Watson terutama di bab tengah sampai menjelang akhir. Baru di akhirnya klimaksnya itu bagus banget. Klimaksnya bakal ngebuat kalian wah gila si ini gitu jadinya ya. Jadi baca aja, nikmatin alur ceritanya. Kita bakal dibawa sekali lagi, namanya apa, detektifan. Jadi kalian bakal dibawa untuk nebak siapa ini pelakunya. Itu udah kayak ramuan lama nih, nebak siapa pelakunya, tapi dibawa dengan keren dan elegan gitu. Jadi susah untuk nebak siapa pelakunya. Kita bakal dibawa ke arah ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke atas dan terus Sir Arthur Conan juga ngebawa detail-detail yang luar biasa dalam isi ceritanya. Immortal juga terjemahnya bagus.
Buku ini juga cocok buat kalian baca malam-malam. Aku rekomendasiin kalian baca buku ini tengah malam. Serius, jangan pagi-pagi, siang-siang. Kalau kalian baca tengah malam, aura horornya terus ketegangan itu bakal nyelimutin kalian dan membuat kalian semangat untuk bacanya atau kalian ketakutan sih. Oke, kalau secara fisik, terbitan Immortal ini dari sampul depan ya cukup sederhana. Kalian bakal mudah melihat tulisannya warna kuning, pasti kebaca. Terus di belakang juga ada sinopsis pendek, penggalan cerita, penggalan kutipan Sherlock Holmes juga, sama penjelasan bahwa ini buku ketiganya. Jadi kalian kalau ngeliat ini buku keberapa sih, bisa kalian lihat di Gramedia atau toko buku lainnya, kalian tinggal lihat belakangnya ini buku keberapa dan silahkan kalian baca. Kalian beli, ya jangan beli yang bajakan, please beli yang asli. Secara kesimpulan, aku bakal ngasih rekomendasi ini jelas ke kalian. Buku ini bagus banget untuk kalian yang suka fiksi, juga buat kalian yang pingin ngisi waktu luang menjelang liburan. Happy holiday semuanya, terutama anak-anak SMA dan SMP. Jadi segitu aja. Nih skripnya di sini. Aku sedikit nyontek-nyontek ya, biar nggak salah. Oke, udah semuanya, udah semua aku bawakan. Udah semua aku tulis di sini, aku bawain. Jadi inti cerita yang ada, nih aku baca ya. Inti cerita yang ada di dalam novel ini adalah misteri terbunuhnya anggota keluarga Baskerville yang tadi di rawa-rawa dekat rumah mereka dan berhubungan dengan kutukan terhadap keluarga tersebut. Jadi ini ada kutukan yang itu membawa aura horornya. Suatu hari, Sherlock Holmes dan Dr. Watson mendapatkan surat misterius yang berisi tentang kematian seseorang. Mereka akhirnya mengetahui bahwa itu keluarga Baskerville dan memutuskan untuk terlibat dalam pemecahan kasus guna mencari pelaku pembunuhan. Sherlock Holmes dan Dr. Watson harus menjaga keselamatan pewaris harta keluarga Baskerville, yaitu Sir Henry Baskerville. Untuk cerita yang lebih lengkap, silahkan kalian baca. Terima kasih telah menonton review ini. Semoga reviewnya bermanfaat dan asik mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam top. Oke, sebelum itu, berapa nilai dari aku pribadi untuk buku ini? Yaitu 8,9 dari 10. Terima kasih. Salam top.